Saudara, Anda masih di Sapa Makassar. Di sesi yang kedua ini, saya Diluh Puspa akan menemani Anda, mengajak Anda untuk menyaksikan perbincangan menarik dan penuh inspirasi pagi hari ini. Saudara, Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM terus berupaya untuk memaksimalkan peran mereka dalam hal imigrasi. Namun berbagai permasalahan dan juga kendala selalu dihadapi pihak imigrasi. Lalu apa saja yang dilakukan oleh pihak imigrasi untuk menangani masalah-masalah yang muncul tersebut? Saat ini saya sudah kehadiran tamu di redaksi Sapa Makassar, ada Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham, ada Bapak Roni F. Sompi. Selamat pagi, Pak Roni. Selamat pagi, Mbak. Apa kabar? Sehat? Baik, sehat. Sehat ya. Oke, hari ini Pak Roni hadir ke Makassar dalam rangka apa ini, Pak? Ada kunjungan kerja seperti apa? Ya, kami mengadakan rapat kerja teknis di bidang intelijen keimigrasian. Sejak tadi malam saya yang membuka. Kemudian hari ini beberapa narasumber kita minta untuk mengisi. Ada dari BIN, BAIS TNI, Baintel Kampolri, khusus pejabat-pejabat di bidang intelijen dari instansi lain yang memang sudah memiliki fungsi intelijen sejak lama. Kita ingin belajar untuk memperkuat peran dari pelaksana teknis fungsi intelijen keimigrasian, karena imigrasi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Ini yang pertama, memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, yang akan, kalau warga negara Indonesia tentu membutuhkan dokumen perjalanan berupa paspor, ya. Kemudian warga negara asing dia membutuhkan visa, izin tinggal. Nah, pelayanan ini yang kita lakukan. Kemudian kita menjaga kedaulatan negara ini, menjaga keamanan dan ketertiban. Dilanjutkan apabila ada kasus-kasus di bidang keimigrasian, kita melakukan penegakan hukum, termasuk juga membantu aparat penegak hukum lain untuk misalnya mencegah masyarakat Indonesia yang akan keluar negeri, tapi mereka masih berurusan atau bermasalah dengan hukum. Kemudian warga negara asing yang kita tolak, ya, karena ada persoalan-persoalan hukum dan membahayakan Indonesia. Nah, yang terakhir, kita ikut juga menjadi fasilitator untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Nah, keempat fungsi ini diawali dengan fungsi intelijen. Bagaimana intelijen keimigrasian mendeteksi warga negara Indonesia, warga negara asing, semua persoalan yang berkaitan dengan keimigrasian, untuk kita berupaya untuk mencegah apabila membahayakan, mengganggu tugas-tugas di bidang keimigrasian. Ini yang difokuskan. Ya, jadi memperkuat kemampuan intelijen keimigrasian dari kawan-kawan saya, aparat pejabat imigrasi se-Indonesia. Karena mereka yang ada di lini depan begitu ya untuk Betul. Jadi kita mengumpulkan 125 kepala kantor imigrasi se-Indonesia. Itu di seluruh Indonesia. Se-Indonesia. Jadi memang belum sebanyak jumlah kabupaten dan kota. Kemudian ditambah kepala divisi keimigrasian yang ada di provinsi. Kita juga belum semua provinsi. Kita memiliki Kanwil, Kementerian Hukum dan HAM, karena Direktorat Jenderal Imigrasi di bawah Kementerian Hukum dan HAM, ya. Maka kepala divisi keimigrasinya juga baru 33. Kita belum punya di Kalimantan Utara. Kalimantan Utara belum punya? Belum punya, masih gabung dengan Kalimantan Timur. Padahal itu ada wilayah yang cukup sensitif ya. Betul. Kalimantan Utara. Pak, kalau kita berbicara soal pergerakan soal keimigrasian, persoalan yang muncul soal keimigrasian yang paling banyak disoroti adalah soal perdagangan manusia. Ya, sampai dengan saat ini kalau kita bicara di Indonesia, kita masih bicara angkanya masih cukup tinggi begitu. Sebenarnya ada langkah-langkah apa yang sudah dilakukan oleh pihak Direktorat Imigrasi Kemenkumham ini untuk sebenarnya bisa meminimalisir atau setidaknya bisa menekan angka perdagangan manusia dari Indonesia ini? Bicara perdagangan manusia, bagi Direktorat Jenderal Imigrasi kita melihat bagaimana
warga negara Indonesia, khususnya tenaga kerja Indonesia yang menjadi korban perdagangan orang di negara lain. Ya, itu tentu berawal dari bagaimana mereka direkrut di Indonesia. Agent berarti? Ya, agent kan ada pelaksana penempatan TKI swasta yang bekerja sama dengan BNP2 TKI yang memang memiliki kompetensi di dalam menempatkan, menyiapkan tenaga kerja sebelum ditempatkan di luar negeri. Ya, BNP2 TKI ini juga merupakan operasional dari Kementerian Tenaga Kerja. Nah, Direktur Jenderal Imigrasi melihat bahwa ada dua simpul ketika calon tenaga kerja Indonesia akan bekerja ke luar negeri. Simpul pertama berkaitan dengan pelaksanaan tugas keimigrasian, yaitu pembuatan paspor. Di situ pertama? Ya, pertama. Nah, kalau calon tenaga kerja Indonesia itu direkrut dengan benar melalui BNP2 TKI atau Dinas Tenaga Kerja di provinsi, kabupaten, dan kota, maka dia pasti terdaftar. Terdaftar. Setelah itu pasti dia dibina, dilatih sesuai dengan kebutuhan job order, permintaan itu bekerja. Standarnya, Pak, ya? Ya, artinya prosedur ini yang perlu juga dipahami oleh masyarakat sehingga dia tidak kemudian menjadi rentan untuk korban perdagangan orang. Nah, ketika dia sudah dilatih, sudah siap, kesehatannya juga diperiksa, maka dia pasti akan mengurus paspor untuk memohon visa ke kedutaan besar yang ada di Indonesia agar dia bisa bekerja di luar negeri. Jadi visa kerjanya itu dia akan urus setelah paspor diperoleh. Nah, kesempatan membuat paspor inilah kami bekerja sama untuk mengetahui apakah mereka sudah memang disiapkan di suatu negara sebuah pekerjaan, ada job order yang jelas dan ada kepastian yang jelas dari PPTKIS, pelaksana penempatan TKI sementara. Ini simpul pertama. Simpul kedua, ketika mereka akan berangkat ke luar negeri, sudah mendapatkan paspor dari imigrasi, kemudian sudah mengurus visa di kedutaan besar, ya. Nah, ketika mereka akan melintas di tempat pemeriksaan imigrasi, baik di bandara, pelabuhan, atau di perbatasan darat, kita punya perbatasan darat 4 provinsi, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Utara dan Timur, Papua, dan Nusa Tenggara Timur. Nah, ketika mereka akan melintas, kita akan cek sudah memiliki paspor, sudah. Nah, visanya apakah visa kerja atau visa lain yang merupakan modus operandi untuk dia bekerja. Misalnya visa kunjungan wisata, kan di negara ASEAN bebas wisata, ya. Beberapa negara lain juga kita mendapatkan bebas wisata kunjungan. Ada juga visanya visa umroh. Ini juga menjadi modus operandi juga ya, modus umroh operandi ya? juga, umroh ya, khusus negara Timur Tengah. Kemudian visa kunjungan ziarah. Ada juga magang, mereka diberikan visa untuk magang, bekerja di negara lain, ya. Tapi itu kan kurun waktunya 3 bulan, 6 bulan. Nah, kalau mereka menjadikan kesempatan itu untuk bekerja tanpa izin, maka dari situ bisa juga mereka bermain, ya. Nah, itu kita juga mencoba mengingatkan mereka. Itu juga masuk visa-visa yang dikeluarkan tadi itu juga bisa masuk dalam catatan rentan bagi pihak imigrasi, Pak, ya? Dalam artian itu akan diperiksa dengan lebih detail atau seperti apa? Ya, jadi kami berusaha menyampaikan informasi bahwa kalau mereka ingin bekerja, mereka harus punya memiliki visa kerja. Kalau mereka tidak memiliki visa kerja, mereka menjadi rentan untuk menjadi korban perdagangan orang. Manusia. Kita akan bahas lagi lebih jauh terkait dengan hal ini usai jeda berikut ini. Di sini, kami menyajikan berita dan informasi terupdate, beragam musik pilihan, informasi bisnis, dan gaya hidup selama 24 jam non-stop. Jaringan radio terbesar di Indonesia dan satu dari yang terpopuler di Jakarta.
Kami hadir dengan program-program terbaik Lintas generasi di seluruh Indonesia. Pastikan frekuensi pilihanmu. Waduh, nanti biaya mudik, beli baju baru, cicilan rumah gimana? Aha, aku dapat ide. Gak usah khawatir, sekarang di Gramedia menawarkan cicilan 0% selama 3 sampai 12 bulan. Saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Makassar. Persoalan tenaga kerja ilegal tidak hanya soal tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri secara ilegal, tetapi juga persoalan yang sekarang ini juga banyak muncul adalah tenaga kerja asing yang berada di Indonesia secara ilegal. Ini juga menjadi sorotan juga, Pak. Sejauh ini catatan dari Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham sendiri seperti apa catatan terkait dengan keberadaan tenaga kerja asing ilegal di Indonesia? Ya. Kita bicara tenaga kerja asing ilegal. Sebenarnya domain untuk melakukan pengawasan terhadap tenaga kerja asing ini sebenarnya ada di Dinas Tenaga Kerja provinsi, kabupaten dan kota, ya, juga Kementerian Tenaga Kerja. Tapi karena mereka orang asing, pasti dia mengurus visa, ya, berkaitan dengan pekerjaannya. Juga izin tinggal berkaitan dengan pekerjaannya. Nah, di sini peran Direktorat Jenderal Imigrasi untuk membantu pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Dinas Tenaga Kerja yang ada di provinsi, kabupaten dan kota. Nah, bagaimana sinergi yang bisa kita lakukan karena tidak hanya Direktorat Jenderal Imigrasi yang membantu. Kita punya aparat intelijen dari Polri, TNI ataupun BIN yang bisa juga membantu manakala kita mendapatkan informasi tentang keberadaan tenaga kerja itu melalui informasi yang dari desa, dari kelurahan. Kita punya RT RW, mereka yang tahu persis jengkal demi jengkal keberadaan orang asing. Ketika ingin menyentuh orang asing ini, dicurigai bahwa mereka bekerja tapi mungkin tidak punya izin. Nah, di sini bisa kita secara berjenjang informasi tadi ditampung oleh lurah atau kepala desa, diangkat sampai kepada camat, kemudian kita koordinasikan dengan kantor imigrasi yang berada di karena tidak semua atau belum semua kabupaten dan kota ada kantor imigrasi. Nah, kantor imigrasi terdekat ini bisa dikoordinasikan untuk kita bersama-sama Dinas Tenaga Kerja memeriksa dokumen keimigrasian, dokumen sebagai alasan dia bekerja, karena izin mempekerjakan tenaga asing itu diberikan oleh Kementerian Tenaga Kerja kepada sponsor pihak atau perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing ini. Maka sebenarnya Kementerian Tenaga Kerja dan Dinas Tenaga Kerja terkait bisa mendapatkan informasi tersebut untuk mengantisipasi adanya tenaga kerja asing yang ilegal. Penjagaan berbagai upaya sudah dilakukan oleh pihak imigrasi untuk bisa mencegah masuknya tenaga kerja yang ilegal ataupun orang asing ilegal ke Indonesia. Begitu juga sebaliknya, agar tenaga kerja Indonesia juga tidak bisa keluar secara ilegal dari Indonesia. Tapi masih tetap terjadi, masih hal seperti ini masih bisa masuk. Sebenarnya ada permasalahan seperti apa, Pak, yang pihak imigrasi bisa lihat dari? Mungkin saja masyarakat belum paham benar, terutama bagaimana menjadi tenaga kerja di luar negeri. Kemudian masyarakat juga belum paham bagaimana tenaga kerja asing itu direkrut untuk bisa bekerja di Indonesia. Ada persyaratan-persyaratan yang memang sudah diatur di undang-undang, baik undang-undang ketenagakerjaan maupun undang-undang yang berkaitan dengan penempatan tenaga kerja ya di luar negeri. Nah, bagaimana kita bekerja sama untuk memperkuat informasi ini bisa sampai kepada masyarakat. Bagaimana dia menyiapkan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, juga sekaligus
mengantisipasi adanya tenaga kerja asing yang tidak diketahui dia sudah bekerja, tidak membayar pajak, kemudian mengganggu kesempatan bekerja warga negara Indonesia. Nah, ini kan perlu berarti kepedulian. peran masyarakat juga sangat peran dibutuhkan. masyarakat, tapi juga masyarakat ini perlu diberitahu. Jadi apa yang dilakukan oleh Kompas saat ini juga merupakan bagian yang perlu kita gelorakan. Mungkin penjelasan dari Dinas Tenaga Kerja provinsi, kabupaten, dan kota, karena ada kepala dinas kan, yang bisa disampaikan kepada masing-masing camat, kemudian camat juga bisa menyampaikan kepada kepala desa atau lurah, sehingga ini informasi bisa masuk kepada ketua RT, ketua RW, bisa juga melalui PKK, tokoh-tokoh pemuda, tokoh masyarakat. Nah, ini kan menyentuh semua lapisan seharusnya informasi ini. Nah, dari situ kita bisa bersinergi. Apabila berkaitan dengan kewenangan masing-masing, misalnya dia tidak memiliki izin tinggal, tidak memiliki visa bekerja, domain dari Direktorat Jenderal Imigrasi melalui kantor imigrasi untuk memeriksa. Kemudian kita menertibkannya, melakukan tindakan administrasi keimigrasian. Tapi juga Dinas Tenaga Kerja di provinsi, kabupaten, kota bisa melakukan tindakan-tindakan administrasi berkaitan dengan tidak dimilikinya izin bekerja atau izin mempekerjakan tenaga asing, tidak mempunyai rencana pekerjaan yang disiapkan untuk tenaga kerja asing, belum membayar DPKK, kewajiban bagi setiap warga negara asing yang bekerja. Karena dia bekerja, dia harus membayar ya DPKK yang menjadi domain dari Kementerian Tenaga Kerja dan Dinas Tenaga Kerja provinsi, kabupaten, dan kota. Nah, masalah-masalah ini tentu kalau disampaikan secara berjenjang sampai tingkat RT RW, mereka masyarakat bisa dibuka wawasannya dan bisa dengan mudah memberikan informasi. Jadi sebagai masyarakat feedback. Harusnya bisa berperan sebagai pengawas juga di lapangan, karena tidak semua juga bisa dilakukan oleh pihak imigrasi ya, tidak segala informasi bisa diserap. Pak, kita tahun lalu dikejutkan dengan satu kasus. Ini sudah dekat-dekat lagi untuk pemberangkatan haji ya. Dan tahun lalu kita dikejutkan dengan satu kasus bahwa ada haji ilegal masuk melalui Filipina, kemudian untuk pemberangkatan haji. Tahun ini tentu saja kita tidak ingin mendapatkan kejutan seperti itu lagi. Ada upaya yang sudah dilakukan oleh pihak imigrasi sendiri untuk mencegah hal ini? Tentu Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai bagian dari Kementerian Hukum dan HAM kita mendukung Kementerian Agama dan juga kantor agama provinsi, kabupaten, dan kota untuk menyiapkan calon jamaah haji melalui pemberian paspor ya. Kemudian bagaimana kita mengantisipasi agar jangan mereka berangkat haji dengan kuota hajinya, visa hajinya dia gunakan dari negara lain seperti tahun lalu dari Filipina. Kemudian mereka Malaysia juga menjadi salah satu juga. Ya, tapi kan dia harus memiliki paspor dari negara masing-masing. Jadi tidak bisa orang memiliki visa haji dari negara tersebut tapi tidak memiliki paspor dari negara tersebut. Jadi kemungkinan mereka akan melakukan modus operandi seperti tahun kemarin, memasukkan data untuk membuat paspor negara lain. Nah, hal inilah yang harus disampaikan kepada masyarakat. Jadi ketika mereka akan berangkat haji, biasanya keluarganya kan tahu, ya berangkat hajinya kuotanya dari mana, dari daerah mana. Nah, karena mereka akan diberangkatkan oleh pemerintah daerah bersama-sama. Biasanya bupati, wali kota, gubernur itu mengantar, melepas. Nah, kesempatan itulah kita melakukan pengawasan. Ya, imigrasi hanya bisa mengawasi ketika ada jemaah haji yang berangkat, tapi dia tidak menggunakan visa haji, visa kunjungan wisata. Kan dia negara-negara ASEAN yang mungkin saja negara ASEAN itu kuota hajinya itu tidak terpakai semua. Thailand misalnya bisa saja, atau negara tetangga kita misalnya Timor Leste.
atau Papua Nugini mendapatkan kuota haji, tapi tidak bisa terpakai semua. Nah, bagaimana kita mengantisipasi agar jangan ada sindikat yang memanfaatkan kesempatan itu, kemudian membohongi masyarakat kita yang memang ingin berangkat sudah haji. dipetakankah daerah-daerah mana yang kemudian negara-negara mana yang kemudian rawan bisa digunakan kembali oleh agen-agen nakal dalam hal ini untuk bisa memberangkatkan haji? Adakah sudah dipetakankah oleh pihak imigrasi ya, sendiri? tentu kita bekerja sama dengan Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri, karena dua kementerian ini yang memang punya kompetensi untuk bekerja sama mengantisipasinya. Nah, kami khusus berkaitan dengan perlintasan, ya, ketika warga negara Indonesia yang akan berangkat ke luar negeri untuk keperluan apa saja, termasuk untuk haji, pasti akan melalui tempat pemeriksaan imigrasi, kan? Nah, di sana peran Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mencegah, jangan sampai ada yang berhasil lolos di sana. Bukan lolosnya maksudnya, tapi bagaimana kita mencegah sindikat ini membohongi ya calon jemaah haji, yang masyarakat yang tidak paham. Dia hanya tahu saya mau berangkat haji. Ya, jadi bagaimana memperoleh visa untuk berangkat haji ini dengan benar, karena pemerintah yang menyelenggarakannya, bahkan kita sudah mendapatkan tambahan, kan, kuota haji. Ketika Raja Salman datang, kemudian Bapak Presiden Jokowi melalui lobby-lobby mendapatkan jatah tambahan. Nah, itu yang perlu dimanfaatkan. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan ini saja. Peristiwa penting tak hanya terjadi di ibu kota negara. Berbagai daerah di seluruh Indonesia pun memiliki potret yang layak diberitakan. Ikuti perkembangan berbagai hal dari seluruh pelosok negeri dalam Indonesia Update, Senin sampai Jumat pukul 3 sore di Kompas TV. Saudara, Anda masih bersama dengan saya Dilu Puspa di program Sapa Makassar. Saya juga masih bersama dengan Bapak Roni F. Sompi selaku Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Pak Roni, kita persoalan perdagangan manusia ataupun juga haji legal yang tahun lalu cukup mengagetkan kita semua begitu. Sebenarnya apa kendala yang paling dihadapi oleh imigrasi sendiri untuk bisa mencegah hal-hal seperti ini bermunculan di Indonesia? Ya, ketika masyarakat berbohong, mereka berangkat ke luar negeri sebenarnya untuk melaksanakan ibadah haji, tapi dia berbohong, oh saya mau wisata. Ya, karena masyarakat yang akan berwisata di negara ASEAN, negara tetangga kita kan tidak ditutup. Iya kan? Nah, dia bisa. Tapi ternyata dia ingin melaksanakan ibadah haji, visa untuk hajinya dia peroleh dari negara lain. Nah, ini yang kesulitan kita untuk mencegahnya. Jadi bagaimana caranya agar masyarakat juga bisa memahami. Ada keluarganya yang akan berangkat haji, ditanya, nanti berangkatnya kloter dari mana? Ya kan, itu kan dia bersama-sama dengan kawan-kawan yang di daerah mana, kan itu sudah disiapkan oleh pemerintah sebenarnya. Jadi jangan masyarakat kemudian memaksakan keinginan untuk beribadah itu, tapi dengan cara yang tidak benar, karena mereka pasti akan mendapatkan kendala. Pertama, pasti dia memperoleh visanya dengan
tidak prosedural. Dan itu dia rentan untuk menghadapi persoalan hukum di negara lain. Nah, ini yang perlu masalahnya masyarakat disadari. kita masih suka malas untuk mengurus segala dokumen sendiri, Pak. Tapi kan mereka perlu mengetahui dengan benar bahwa dokumen yang mereka miliki untuk keluar negeri itu betul-betul melalui pemerintah. Ya kan, karena urusan haji masih urusan pemerintah. Kalau ada pihak swasta yang bekerja, itu kan travelnya, ya. Tapi berkaitan dengan urusan paspor, pasti Direktorat Jenderal Imigrasi melalui kantor-kantor imigrasi di seluruh Indonesia. Tapi juga visa pasti melalui, ya, kesempatan, ya, kuota haji yang disediakan, yang diketahui oleh para bupati, wali kota, gubernur melalui kepala dinas atau kantor agama setempat. Nah, bagaimana kerjasama ini? Jadi peran camat, lurah, kades, lurah, ketua RT, ketua RW untuk memetakan sebenarnya berapa masyarakatnya yang akan atau mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji. Kan sekali lagi berarti peran masyarakat dari segala lapisan ini yang paling penting untuk bisa mencegah hal-hal yang terjadi, Pak, ya? Perannya untuk mendapatkan informasi. Ketika masyarakat tidak bisa melakukan pencegahannya, tapi informasinya mereka punya, mereka kan bisa memberikan secara berjenjang. Nah, kita mencegahnya. Kan gitu. Mencegah ini kan bukan untuk melarang mereka berangkat haji, tapi memberikan wawasan, ya, pencerahan kepada mereka agar tidak rentan terhadap pembohongan, ya. Mereka dimanfaatkan untuk mendapatkan uang. Nah, ini kan kasihan. Ya. Pesan singkat Anda untuk masyarakat Makassar, Pak, Sulawesi Selatan pagi ini, mungkin singkat saja. Silakan. Pertama, bagi masyarakat yang akan bekerja di luar negeri, pastikan bahwa dokumen paspor dan visa kerjanya mereka peroleh dengan benar. Ya, dapatkan informasi itu melalui Dinas Tenaga Kerja di kabupaten dan kota, juga BP3 TKI yang ada di setempat, ya, di tempat mereka. Kemudian bagi calon jemaah haji yang akan berangkat juga pastikan dokumen paspor dan visa hajinya itu diperoleh dengan benar melalui kantor agama di masing-masing provinsi, kabupaten dan kota. Demikian, terima kasih untuk bantuannya selama ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Roni atas waktunya hari ini. Dirjen Imigrasi Kemenkumham atas waktunya. Dan saudara, sekali lagi seperti pesan yang disampaikan tadi bahwa ketika Anda akan berkunjung ke negara lain atau keluar dari Indonesia, pastikan bahwa Anda mengurus dokumen Anda sendiri, tidak melalui agen, dan pastikan bahwa semuanya dokumen itu adalah dokumen yang legal sehingga Anda bisa mendapatkan rasa aman dan juga perlindungan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Saya Nilu Puspa, terima kasih. Kami masih akan kembali hadir dengan beragam informasi di Sapa Indonesia Pagi. Sampai jumpa.